Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. أيها المؤمنون, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang sangat banyak. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh, dan kami berikan apa yang kalian butuhkan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kita menghitung nikmat Allah tidak mungkin bisa menghitungnya. Kata Nabi Musa alaihi salam, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Kalau kalian kufur kepada Allah dan seluruh orang yang di muka bumi dalam keadaan kufur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ghaniyyun, Dia maha kaya dan Allah maha terpuji. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita semuanya telah mengetahui bahwa setiap kita cepat atau lambat akan menghadap satu keadaan di mana dia adalah kematian. Hanya saja Nabi mengingatkan dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sahih Bukhari, la yatamannayanna ahadukum bil maut li dharrin nazala bihi. Janganlah seseorang dia mengharapkan kematian karena sebuah musibah yang menimpa dirinya, atau satu penyakit yang menderaknya, atau sebuah kesulitan yang mungkin menimpanya. Lalu dengan itu dia mengatakan, kalau begini caranya lebih baik saya mati saja. Mengharapkan sebuah kematian dipersalahkan di hadis ini. Sesungguhnya kata Nabi SAW, ada beberapa golongan orang yang mengharapkan kematian, ingin menyegerakannya. Yang pertama diantaranya orang yang jahalah, orang yang dalam keadaan tidak mengerti hakikat kehidupan. Dikiranya setelah kita meninggal selesai urusan, padahal kematian adalah awal dari segalanya. Bukankah Rasulullah mengingatkan bahwasanya alam kubur adalah awalu manazil, dia adalah perpindahan yang pertama, dia tempat pertama dari kehidupan akhirat. Bukankah Nabi SAW mengingatkan bahwasanya orang yang meninggal, bahkan hampir meninggal, sesungguhnya dia adalah iqbalun alal akhirah, dia menghadap akhirat. Ibnu Qayyim mengingatkan bahwa kematian hanyalah berpisah antara ruh dan jasad. Sebagaimana yang di dunia pernah kita alami juga, berpisahnya ruh dan jasad di saat tidur. Bukankah doa kita ketika mau tidur mengatakan, Bismika Allahumma amut wa ahya?
Dan bukankah kita selepas bangun tidur mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana? Dari sini menunjukkan bahwa tidur adalah saudara kematian. Idza matal insan qad qama qiyamatuhu. Kalau seorang hamba meninggal, maka telah tegak kiamatnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hanyalah orang-orang yang lalai, yang tidak mengingat kematian. Padahal kematian adalah pemutus segala kelezatan. Nabi mengingatkan, akthiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kebahagiaan, pemutus kelezatan, dia adalah kematian. Ada satu orang yang lewat, kemudian Nabi mengatakan mustarih. Lalu ada orang yang kedua lewat, Nabi mengatakan mustarahum min. Siapakah mustarih dan mustarahum minhu ya Rasulullah? Nabi mengatakan mustarih adalah orang yang dia mukmin, lalu dia meninggal, maka dia istirahat dari lelahnya beribadah kepada Allah, istirahat menghadapi godaan iblis, istirahat dari semua ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendapatkan balasan di alam kuburnya, mendapatkan nikmat. Dia tidak tidur, tapi dia dalam keadaan mendapatkan sibuk dengan nikmat. Para ulama mengatakan hayatun abadiyah, kehidupan yang abadi. Kemudian ditemani dengan amalan yang saleh, berbentuk laki-laki yang sangat tampan, berbau sangat wangi. Ketika ditanya man anta, kata dia ana amaluka saleh, saya adalah amalmu yang saleh. Munfaridan, sendiri-sendiri, ikhwani fiddin. Maka coba bayangkan satu orang di dunia ketika dia akan menghadap hari yang sangat berat, dia adalah kematian. Nabi mengatakan bahwa dalam Quran disebutkan bahwa kematian adalah musibah, musibatul maut, musibah kematian. Lebih musibah lagi, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, adalah satu orang yang dia tidak mengerti hakikat kematian. Bahkan dia bisa mati sebelum dia mati. Arwahnya sudah meninggal sebelum jasadnya meninggal. Mungkin dia masih makan dan minum, masih berjalan di pasar-pasar, tapi dia tidak pernah meyakini adanya akhirat. Maka yang paling mengkhawatirkan baginya adalah meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ucapan Nabi tadi di atas menunjukkan larangan seseorang untuk menyegerakan kematian dengan membunuh diri, atau dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seseorang yang dia kehilangan asa dan harapannya di masa depan, kemudian dia berniat untuk mengambil jalan yang kata dia paling pintas, dia bunuh diri, dan itu adalah sebuah dosa yang besar. Man qatala nafsa dakhala an-nar. Siapa yang bunuh diri maka diancam dengan neraka. Nabi SAW melihat seorang laki-laki, dan disebutkan dalam Sahih Bukhari, dituliskan dalam banyak kitab akidah, wa mimma yuhsinu an yaqussa bihadzal bab, katanya, bi rajulin marra amama sahaba radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, faqala sallallahu alaihi wasallam huwa min ahli an-nar. Lalu Nabi mengatakan dia adalah penduduk neraka. Kata ajabna, kami para sahabat merasa heran, sampai-sampai di antara mereka mengatakan, sesungguhnya kedua mata kami telah mendustakan jiwa kami. Matanya melihat orang ini dalam keadaan baik, ternyata dia adalah penduduk neraka. Orang ini bunuh diri dalam keadaan memasukkan ujung pedangnya di antara dua susunya, hatta kharaja min baini katifaihi, sampai keluar di antara dua bahunya. Lalu Nabi SAW mengatakan ketika ditanya oleh sahabat, setelah sahabat ini melihat orang tadi dan mengatakan asyhadu annaka Rasulullah, faqala sallallahu alaihi wasallam wa ma dzak, faqala sahabah qultu li fulanin ya Rasulullah man ahabba an yanzura ila rajulin min ahli an-nar falyanzur ila hadha wa ana ra'aitu bi nafsi annahu qutila nafsah. Engkau mengatakan ya Rasulullah, siapa yang ingin melihat penduduk neraka, lihatlah orang tersebut, dan aku melihatnya dengan mata kepalaku bahwa dia mati dalam keadaan bunuh diri. Faqala sallallahu alaihi wasallam inna rajula la ya'mal bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi al-kitab fay'amalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha
wa innar rajula la ya'mal bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha wa innamal a'malu bil khawatim. Ada seseorang yang beramal dengan amalan penduduk surga. Sulaiman Al-Asghar menjelaskan dengan banyak syarah penjelasan ini. Seseorang beramal dengan amalan penduduk surga, apakah bacaan Quran, ataukah dia belajar, hadir di majelis ilmu, salat malam, amalan-amalan saleh, semua yang itu ciri-ciri ke surga dia lakukan. Tapi di akhir hidupnya dia berbuat amalan penduduk neraka. Lihatlah seorang muadzin yang diceritakan para ulama terdahulu, dia beradzan lebih dari 12 tahun. Kemudian dia tergoda seorang wanita, lalu dia pun murtad dan dia mati dalam keadaan setelah dia murtad haba'an mahbutha. Amalannya hilang seluruhnya, tidak ada nilainya sama sekali, dan dia berakhir dalam keadaan buruk. Kebalikannya, wa inna rajula la ya'mal bi amali ahli an-nar. Seorang yang beramal dengan amalan penduduk neraka, maknanya kata beliau, dia mengamalkan amalan penduduk neraka. Hari ini kita salat Jumat, mungkin dia masih dalam keadaan kafir. Hari ini kita salat Jumat, mungkin dia sedang berzina. Tapi Allah menakdirkan di ujung hidupnya dia bertaubat. Kemudian dia akhiri hidupnya dalam keadaan demikian, akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Sehingga Nabi mengatakan wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan bergantung di akhir. Adalah dahulu banyak kejadian di kalangan sahabat Nabi SAW. Ketika Khalid bin Walid berperang di perang Uhud, dia ada di pihak musuh, jadi pemimpin orang-orang Quraisy. Maka Hamzah dilemparkan tombak kepadanya oleh Wahsy. Wahsy masih kafir. Kemudian dibelah dadanya oleh Hindun. Hindun masih kafirah. Dikeluarkan jantungnya dan digigit dan dibuang. Kemudian juga sahabat yang lain yang dulunya belum sahabat seperti Ikrimah bin Abi Jahal, masih di kalangan orang-orang kafir. Siapa yang mengira setelah Futuh Mekah Khalid bin Walid masuk Islam, Abu Sufyan masuk Islam, Hindun masuk Islam, Wahsy masuk Islam, dan banyak orang yang ikut di perang Uhud dari kalangan orang kafir Quraisy masuk Islam. Berarti waktu itu mereka sesungguhnya adalah penduduk surga, tetapi kebetulan sedang berbuat amalan kekafiran. Hadis ini, hadis jamaah Jumat yang muliakan Allah, bukan berarti kesimpulannya adalah kalau begitu percuma kita ibadah. Bukan. Kesimpulannya bukan demikian. Kata Nabi, "Malu fakulun muyassar." Beramalah kalian karena Allah akan mudahkan kepada jalannya. Dan Allah tidak zalim. Allah tidak zalim. Yang kedua, hadis ini mengajarkan kepada kita wajibnya ikhlas dalam beramal. Karena mungkin kadang-kadang ikhlas kita naik turun, di depan orang banyak kita kelihatan Masya Allah, tapi ketika menyendiri kita dalam keadaan Masya Allah. Makanya para ulama mengatakan ihdzar, katanya hati-hatilah kalian bi khusyu'in nifaq, dengan khusyuk yang nifaq. Dilihat jasadnya khusyuk, hatinya tidak khusyuk. Ketika banyak orang dia khusyuk, ketika menyendiri dia tidak demikian. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kesimpulan yang ketiga, hadis ini mengajarkan kepada kita wajibnya kita terus berdoa, karena istiqamah tidaklah mudah. Kata Nabi SAW, taqwallah summa istaqim, bertakwalah kepada Allah kemudian istiqamah. Hari ini kita masih bisa salat, besok dan lusa belum tentu. Maka dari itu doalah kepada Allah, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Sebagaimana juga doa yang lain, Allahumma qdur li qadran hasana. Ya Allah, takdirkan aku dengan takdir yang baik. Rabian, yang keempat, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa Nabi diberi sebagian ilmu yang gaib karena Allah menghabarkan kepadanya. Dan Jibril memberitahu Nabi, makanya Nabi mengatakan dia adalah penduduk neraka. Seperti di riwayat yang lain, ada seorang laki-laki masuk masjid. Sebelumnya Nabi mengatakan akan masuk ke dalam masjid seorang laki-laki penduduk surga. Laki-laki ini masuk masjid, kemudian di tangannya masih menenteng sandal, dari wajahnya masih menetes tetesan air wudu. Bukan menunjukkan orang yang kaya,
dan dia lakukan ternyata 3 kali dalam pagi tersebut, dan Nabi selalu mengatakan dia adalah penduduk surga. Ternyata dia adalah seorang laki-laki yang tidak pernah punya hasad, dan dia memaafkan kesalahan orang lain sebelum tidurnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, yang kelima, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa saya dan antum tidak ada jaminan akan selamat dalam hidup ini, istiqamah di jalan Allah. Dan akhir hidup kita tidak tahu. Bisa jadi kita hari ini adalah hari-hari yang terakhir sebelum kita dicabut nyawanya. Bisa jadi kita masih ada setahun, 2 tahun, 10 tahun dan yang lain. Hanya Allah yang tahu. Hakim Ibnu Hizam, sahabat yang masuk Islam di usia 60 tahun. Kemudian dia berdoa, ya Allah, panjangkan umur saya minimal sama dengan umur kekafiran. Dan beliau meninggal di usia 120 tahun. 60 tahun kafir, 60 tahun muslim. Seolah dia mengatakan kepada Allah Ta'ala, sudah impas kekafiran saya dengan usia keislamannya. Hanya saja ikhwah, Allah yang maha adil. Semua kebaikan seseorang walaupun dikerjakan dahulu di masa kafir, ketika masuk Islam ditambahkan kebaikannya, tapi kejelekannya dibuat 0. Kemudian yang keenam, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap kita usahakan mendoakan orang-orang yang saleh agar kebaikan dia itu benar-benar zahir dan batinnya baik. Jangan suudzon. Kalau ada orang berbuat baik, masya Allah, mudah-mudahan dia itu baik lahir dan batinnya. Dan kita berharap kepada Allah Ta'ala, semoga kita semua termasuk orang yang saling tolong menolong dalam kebaikan, bekerja sama dan bertawun dalam mendapatkan surganya Allah, tidak saling membenci satu dengan yang lain. Kalau ada aib kita tutup, kalau ada kekurangan kita tambah, kalau ada kesalahan kita berikan nasihat. Sesungguhnya orang dimasukkan surga sebagaimana dalam surat Az-Zumar, bergolong-golong. Dan semoga kita berharap kita dimasukkan dalam ayat yang disebutkan dalam Quran, fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Mereka penduduk surga ngobrol satu dengan yang lain, saling bertanya, duduk di atas permadani yang sangat indah. Dan itu adalah obrolan yang paling indah penduduk surga, dan semoga kita ada di dalamnya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum innahu was samiul alim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه واختارهم الله على الناس أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد قال جل جلاله في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثات في الدين بدعة. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kalau seorang tahu bahwa dia akan menghadap Allah Ta'ala di akhirat, dia harus siapkan bekal yang banyak. Dia pun harus kurangi dosa-dosanya, dia pun harus maksimalkan ibadahnya. Dan jika tahu bahwa umurnya semakin berkurang, seharusnya bertambah usia menambah kebaikan. Dan kalau kita faham semua kita akan dihisab sendiri-sendiri, maka sewajibnya kita berusaha untuk memperbaiki diri, bermuhasabah, bukan mencari aib orang lain. Mencari aib dia sendiri lebih layak untuk kita lakukan. Hari ini kita berkumpul di sini, demi Allah, satu persatu kita akan meninggalkan bukan daerah ini saja. Kita ini sedang berangkat dan berjalan, dan setarnya kita berbeda-beda. Ada yang sudah 30 tahun, ada yang sudah 60 tahun mulai perjalanannya. Rubbama sanablugu qariban, bisa jadi kita akan sampai di tujuan. Ibarat satu orang yang mengembara dengan pengembaraan yang panjang, walaupun sesungguhnya dunia tidak ada yang panjang, dunia adalah pendek. Apakah kita tega membiarkan hari-hari yang sangat panjang yang tidak ada batas di akhirat, kemudian mengejar yang pendek, lalu kita biarkan masa depan kita dalam keadaan gelap? Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kalau saja Allah takdirkan, diizinkan,
Satu orang yang telah meninggal dan dikubur, dia datang ke sini untuk menceritakan pengalamannya. Demi Allah, dia akan mengatakan secara jujur apa yang terjadi di alam kubur hari ini. Dan hanya orang-orang yang beriman yang akan percaya. Sebagaimana kalau kita datang ke makbarah, sesungguhnya dia mengingatkan kita bahwa kita tidak akan lama lagi di dunia. Tamatta'u fiha ya ahlad dunya. Silakan bersenang-senang di atas bumi ini. Walakin udkurni yauman satadkhuluni. Tapi ingat, kata kuburan, kalian akan masuk ke dalam kuburku. Nasallallahu ta'ala an yajma'ana jami'an fi jannatih wa an yakhtim lana biqauli la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina وتوفنا مع الأبرار. اللهم إن جهال فألمنا، اللهم إن فقراء فأغننا، واهدنا إلى صراطك المستقيم، واهدنا إلى جنتك النعيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم انصر إخواننا في كل مكان من المستضعفين ومن المساكين والفقراء ومن المحتاجين يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت أقدامنا على الإيمان وثبت أقدامنا على الإسلام حتى آخر كلامنا بلا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من المؤمنين الصادقين، واجعلنا من المخلصين، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجمع في هذا المسجد، في مسجد الطيبة، كما جمعنا في جنتك النعيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.